membahas mengenai cluster random sampling. Namun, sebelum itu, sebaiknya kita mempelajari lebih dulu nih, apa sih pengertian dari random sampling itu sendiri? Nah, di mana random sampling itu sendiri merupakan jenis pengumpulan sampel probabilitas yang dimana setiap orang yang ada di dalam populasi target tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Kenapa sih random sampling ini diperlukan? Nah, jadi random sampling ini diperlukan karena metode ini dapat menghasilkan sampel yang representatif. Jangan lupa ya bahwa pengambilan sampel yang baik sewajarnya ialah pengambilan yang menggunakan pengambilan sampel secara acak. Metode penelitian random sampling ini terbilang cukup populer. Ini disebabkan karena metode ini kerap digunakan di dalam penelitian ilmu sosial kuantitatif dan juga penelitian ilmiah. Pada dasarnya, prinsip dari metode ini ialah menjadikan setiap set individu untuk mempunyai peluang yang sama dalam menjadi sampel yang terpilih. Nah, selanjutnya adapun tipe-tipe dari random sampling itu yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified random sampling, yang ketiga ada cluster random sampling, dan yang keempat ada systematic random sampling. Namun, untuk di video kita kali ini, kita akan lebih fokus membahas mengenai cluster random sampling. Nah, jadi pengertian cluster random sampling adalah suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster. Pada kondisi populasi seperti apa sih cluster random sampling ini cocok diterapkan? Nah, jadi penelitian membutuhkan populasi yang luas dan bersifat heterogen atau beragam. Namun, karena keterbatasan tim yang tidak memungkinkan untuk melibatkan satu persatu individu, maka dipilihlah representasi populasi berupa kelompok-kelompok berkarakter homogen. Dengan kata lain, menggunakan sampel cluster. Populasi statistika ini lalu dibagi ke dalam beberapa cluster dan beberapa sampel acak dipilih. Cluster sampling ini kerap dipakai dalam riset pemasaran dan banyak digunakan pada kelompok statistika yang sifatnya geografis. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya elemen dalam cluster random sampling. Nah, di dalam elemen ini, kita sebagai peneliti dituntut untuk selalu memperhatikan elemen-elemen yang ada dalam pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling ini. Yang pastinya agar penelitian kita sesuai dengan standar. Adapun elemen-elemennya, yang pertama yaitu populasi dengan karakteristik umum beragam, namun di dalamnya mengandung kelompok-kelompok yang bersifat seragam. Nah, walaupun di dalam pengambilan populasi atau sampling ini kita dibebaskan untuk memilih populasi yang ada, tetapi di dalam populasi tersebut harus memiliki kelompok-kelompok yang memiliki sifat yang beragam atau tidak berbeda. Yang kedua, ada yang namanya masing-masing kelompok merupakan representasi dari keseluruhan populasi. Nah, jadi setiap kelompok yang ada itu mereka merupakan representasi atau yang bisa disebut dengan perwakilan dari setiap populasi-populasi yang ada. Nah, yang terakhir, ada tiap grup memiliki jumlah anggota yang tetap dan eksklusif. Jadi, maksud dari jumlah anggota yang tetap dan eksklusif ini adalah di setiap kelompoknya saat kita melakukan penelitian, anggota kelompok yang ada itu tidak boleh berubah, bertukar, mau bertambah maupun berkurang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara pengklasifikasian cluster random sampling. Jadi, untuk mengklasifikasikan cluster random sampling dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu berdasarkan pada jumlah langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk meraih sampel cluster. Yang kedua, yaitu dalam mengklasifikasikan cluster sampling dapat melalui perwakilan tiap kelompok pada keseluruhan cluster. Nah, selanjutnya ada jenis dan teknik pengambilan dalam cluster random sampling. Jenis-jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu one-state cluster random sampling, yaitu populasi yang dipilih kemudian langsung dibagi dalam kelompok-kelompok. Peneliti kemudian memilih grup secara acak untuk menjadi perwakilan. Selanjutnya, proses sampling pun dimulai. Nah, sama dengan namanya yaitu one-state cluster random sampling atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengambilan sampel dalam satu tahap. Yaitu adapun contohnya yang akan saya berikan seperti ada satu badan non-profit
yang ingin membuat sampel anak perempuan di kota tetangga untuk memberikan pendidikan yang layak. Jadi dengan metode one state cluster random sampling ini, badan tersebut dapat secara acak memilih kota atau menjadikan kota tersebut sebagai kelompok untuk membentuk sampel dan memberikan bantuan kepada anak perempuan tersebut yang kehilangan pendidikan di kota-kota tersebut. Yang kedua, ada two state cluster random sampling, yaitu setelah grup perwakilan terpilih, tidak semua anggota dimasukkan sebagai sampel, melainkan dilakukan kembali secara acak untuk mendapatkan responden terbaik sebagai sampel penelitian. Contohnya, Rara memiliki sebuah pabrik yang tersebar di seluruh wilayah di kabupaten dan kota di Indonesia. Rara seringkali melakukan eksplorasi kinerja statistik pabriknya. Nah, dalam pengeksplorasiannya, Rara mempertimbangkan beberapa hal seperti jumlah pabrik, jumlah karyawan per pabrik, dan juga pekerjaan yang dilakukan dari masing-masing pabrik. Nah, jika Rara memperhatikan seperti hal-hal tersebut tadi, dalam pengambilan sampelnya pasti akan memakan waktu dan juga biaya yang sangat banyak. Nah, disinilah kelebihan two-state cluster random sampling ini. Jadi, Rara memutuskan untuk melakukan pengambilan sampel ini dengan metode two-state cluster random sampling. Kemudian Rara membuat sampel karyawan milik pabrik yang berbeda untuk membuat kelompok dan kemudian membaginya menjadi ukuran dan status operasi pabrik yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu multiple cluster random sampling. Jadi, dalam klasifikasi yang diterapkan ini biasa diterapkan untuk riset dengan wilayah geografis yang cenderung banyak dan membentuk sebuah klaster yang lebih rumit. Nah, teknik ini merupakan salah satu teknik cluster sampling yang paling banyak diimplementasikan. Seperti saya akan memberi contoh, yaitu kita sebagai peneliti akan melakukan survei mengenai analisis kinerja smartphone di Indonesia. Nah, di sini kita dapat membagi populasi seluruh negara menjadi kota atau kabupaten yang biasa disebut dengan kelompok-kelompok. Nah, selanjutnya kelompok tersebut dipilih berdasarkan kota-kota dengan populasi yang tertinggi dan juga menyaring siapa saja yang menggunakan perangkat seluler tersebut. Nah, ketiga itu adalah merupakan jenis dan juga teknik pengambilan sampel dalam cluster random sampling. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi dalam pengambilan cluster random sampling. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah cluster random sampling. Teknik cluster random sampling dapat dilakukan dengan mengikuti langkah dan tips berikut ini. Yang pertama, tentukan sampel. Pastinya tentukan target audiens dan ukuran sampelnya. Langkah kedua, ciptakan dan evaluasi sumber sampling. Ciptakan sumber sampling dengan cara menggunakan sumber yang sudah ada atau menciptakannya sendiri sesuai dengan audiens target kalian. Lakukan evaluasi sumber sampling berdasarkan cakupan dan pengelompokan. Sesuaikan dengan keperluan kalian. Langkah ketiga, tentukan kelompok. Tentukan jumlah kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama secara merata ke dalam setiap kelompok. Pastikan setiap kelompok ini berbeda dari satu sama lain. Langkah yang keempat, pilih klaster. Pilih klaster secara acak untuk sampling. Langkah yang kelima, segmentasi geografis. Segmentasi berdasarkan geografi menjadi salah satu parameter paling umum untuk digunakan dalam cluster random sampling. Langkah terakhir, bentuk subtipe. Cluster random sampling adalah teknik sampling di mana tahapan sampling dikerucutkan pada subtipe one stage atau two stage. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel cluster. Semoga penjelasan tadi bisa dimengerti dan dapat dipahami dengan baik ya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh ilustrasi mengenai cluster random sampling. Ini dia contoh ilustrasi yang pertama. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk menilai kinerja mahasiswa studi bisnis di Indonesia. Tetapi tentunya penelitian ini tidak bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh mahasiswa studi bisnis di Indonesia.
Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, jumlah seluruh mahasiswa studi bisnis di Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya, peneliti dapat menggunakan cluster sampling. Peneliti dapat mengkelompokkan universitas dari masing-masing daerah menjadi satu klaster. Selanjutnya, peneliti memilih beberapa klaster sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, melalui pemilihan sampel secara acak yang sistematis. Oke, mungkin ilustrasi sebelumnya yang saya berikan masih belum dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh teman-teman di sini. Oleh karena itu, di sini saya memutuskan untuk memberikan satu ilustrasi lagi mengenai cluster random sampling. Nah, ini dia ilustrasinya. Jadi, seorang peneliti ingin melakukan survei mengenai performa akademis siswa SMA di Bandung. Seperti yang kita ketahui, tentunya jumlah siswa SMA di Bandung itu sangatlah besar. Nah, tidak mungkin kan peneliti melibatkan seluruh siswa SMA di Bandung untuk melakukan survei penelitiannya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan adalah cluster sampling. Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengkelompokkan siswa SMA di Bandung menjadi beberapa kelompok atau klaster. Di sini akan saya coba kelompokkan menjadi kelompok A, B, C, D, E, dan F. Nah, setelah dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah memilih kelompok atau memilih klaster yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Di sini saya akan memilih klaster A, D, dan F. Oke, selanjutnya, langkah ketiga, dari beberapa klaster kecamatan tersebut, telah dipilih secara acak beberapa klaster, yaitu A, D, dan F. Nah, barulah di sini peneliti dapat menentukan ingin mengambil seluruh siswa dari klaster tersebut atau hanya mengambil beberapa siswa dari klaster yang telah dipilih. Barulah peneliti dapat melanjutkan penelitiannya agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu dia tadi merupakan ilustrasi dari cluster random sampling. Semoga ilustrasi yang telah saya berikan dapat dimengerti dengan baik. Oke, kalian kan udah tahu mengenai pengertian, kondisi populasi, elemen, jenis dan teknik, serta ilustrasinya. Tapi, kalian belum tahu nih, apa sebenarnya kelemahan dan keunggulan cluster random sampling ini. Langsung saja kita bahas dari kelemahannya dulu. Yang pertama, ketidakcukupan data yang diperlukan. Bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Problematika yang satu ini itu berbeda dengan mayoritas teknik sampling lain yang memiliki alternatif lain agar tetap bisa diaplikasikan. Dan yang kedua, persentase human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Namun, di balik kelemahan tersebut, cluster random sampling memiliki keunggulan yang lebih mendominasi. Antara lain yang pertama, efektif dan efisien, baik dari segi tenaga, waktu, dan anggaran biaya. Yang kedua, dapat mencakup populasi yang luas, jadi ruang lingkup penelitian pun lebih luas. Yang ketiga, meminimalisir variabel yang membingungkan, dan yang keempat, memiliki validitas eksternal yang tinggi. Bila prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki persentase yang tinggi. Jadi itulah kelemahan dan keunggulan cluster random sampling. And for your information, cluster random sampling adalah metode pengambilan sampel secara random yang cukup layak untuk diterapkan, terutama untuk penelitian-penelitian yang sesuai dengan kriteria pengaplikasiannya atau memang dirancang khusus untuk teknik tersebut.